Oke, ketemu lagi Mr. Ben. Jadi ini adalah materi induksi matematika yang ketiga ya. Jadi kemarin sudah untuk barisan bilangan aritmetika, sudah untuk yang geometri. Kali ini adalah untuk yang barisan bilangan yang selain aritmetika dan geometri. Jadi apa sih spesialnya untuk yang barisan ini? Itu adalah kita harus memang betul-betul menguasai ilmu aljabar begitu ya. Banyak teknik-teknik gitu supaya kita bisa mengerjakan soal dengan mudah gitu. Oke, kita langsung saja lihat contohnya karena langkah-langkah pembuktian induksinya kan tetap sama ya. Oke, lihat contohnya ya. Nah, kita lihat soalnya. Jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan pola n dikalikan dengan n plus 1 sama dengan sepertiga n kali n plus 1 kali n plus 2 gitu ya. Nah, jadi seperti biasa kita 3 langkah induksi ya. Jadi yang pertama adalah buktikan pernyataan benar. Jadi hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Kenapa n sama dengan 1? Karena dia untuk bilang asli, gitu ya. Dia bilang asli mulai dari 1 gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Jadi awalnya ya berarti n untuk n sama dengan 1 ya gitu. Oke, kalau n sama dengan 1, maka ini berarti 1 kali 1 tambah 1 ya. Jadi sebelah kiri jadi 1 dikali 1 ditambah 1. Oke. Maka sebelah kanan ini menjadi apa? Sepertiga dikali 1 kali 1 tambah 1 1 tambah 2 gitu ya. Ini kalau kita hitung jadi 1 kali 2 seperti yang suku pertama. Dan sebelah sini kita kalau hitung sepertiga kali 1 sepertiga ya. Ini 2, ini 3. Nah, ini sepertiga sama 3 coret. Ini jadi 2. Sebelah sini juga sama ya. 1 kali 2, 2 nih. Sama ya. Berarti terbukti untuk yang n sama dengan 1. Nah, jadi lalu kemudian langkah berikutnya adalah langkah asumsinya ya. Jadi asumsi pernyataan benar untuk n sama dengan k. Yaitu apa ini yang benar nih? Berarti kita salin soal ya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. Dan polanya adalah K dikali K plus 1. Karena huruf N kan sudah kita ganti jadi K ya. N sama dengan K ya. Oke, sama dengan apa? Sepertiga K dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan K plus 2 gitu ya. Nah, ini harus kita pakai gitu ya. Oke, jadi asumsi bahwa ini adalah benar gitu. Lalu hendak dibuktikan apa yang hendak kita buktikan nih? Bahwa pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1. Artinya ini kita salin tapi tambah dengan satu suku lagi. Oke, jadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan k dikalikan dengan k plus 1 lalu tambah satu suku berikutnya. Berarti k-nya diganti jadi k plus 1. Maka ini jadi k plus 1. Sedangkan yang ini jadi k plus 1 ditambah 1 jadi k plus 2 ya. Nah gitu. Sama dengan, nah ini kan berarti sepertiga k. Tapi k-nya ganti jadi k plus 1. Maka di sini jadi k plus 1. Lalu ini k plus 1 kalau di plus 1 lagi jadi k plus 2 ya. Nah, lalu yang sekarang ini K plus 1 kalau ditambah 2 jadi K plus 3. Nah, ini yang hendak kita buktikan nih. Oke, jadi buktinya gimana nih? Oke, bukti. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu ruas kiri ya. Oke, ruas kiri ditambah dengan 2 kali 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan K dikalikan dengan K plus 1
lalu ditambah dengan K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini hendak kita buktikan bahwa nanti hasilnya akan sama dengan yang sepertiga K plus 1, K plus 2, K plus 3 ini. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Oke, sama dengan. Oke, kita tahu dari sini sampai bagian sini, ini kan adalah sama dengan asumsi gitu ya. Maka berarti kita bisa jadi tulis sepertiga K dikali K plus 1 dikalikan dengan K plus 2 gitu ya. Sementara itu masih ada apa? Nah, ini saya hapus saja biar tidak bingung. Oke ya. Nah, jadi masih ada tambah apa nih? Masih ada ditambah dengan apa? K plus 1, K plus 2. Sebenarnya ini adalah kali 1 gitu ya. Jadi saya tuliskan aja deh 1 dikali gitu ya. 1 dikali, sama aja lah. Oke. Nah, karena kita mempunyai K plus 1, K plus 2 ini sama-sama, maka kita bisa keluarkan. Oke, maka kalau dikeluarkan sisa sepertiga K di sini. Oke, tambah 1 begitu ya. Sedangkan sini masih ada K plus 1 apa? K plus 1 dan K plus 2 ya. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita ngintip tujuan kita ini adalah ini yang sepertiga K plus 1, K plus 2, K plus 3 ya. Tapi yang punya kita sudah ada K plus 1 dan K plus 2 nih. Berarti sisa sepertiga K plus 3. Betul ya? Nah, gimana caranya bisa muncul sepertiga K plus 3? Jadi kalau sepertiga kita kalikan sama K plus 3, ini kali masuk, maka hasilnya jadi apa? Maka sepertiga kalau dikalikan K plus 3, maka hasilnya akan menjadi sepertiga K plus 1 gitu ya. Sama persis dengan yang ini. Berarti sepertiga K tambah 1 ini sebenarnya bisa kita begini ya. Oke, kita samakan penyebut. Jadi sepertiga K ditambah 3/3. Oke. Nah, maka ini kalau dijumlahkan, oke, ini masih ada ini ya. Kalau dijumlahkan hasilnya jadi per 3 K plus 3 gitu ya. Nah, jadi kalau per 3 artinya 1/3 kan, maka sama aja dengan 1/3 sih gitu ya. K plus 3, oke, K plus 1 sama K plus 2 gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya yang ini sudah sama, coba urutannya beda saja, maka mungkin kita samakan aja urutannya. Jadi sepertiga K plus 1, K plus 2, K plus 3. Oke, sudah sama dengan di atas, maka terbukti. Nah, begitu ya. Oke, jadi memang kita harus pintar-pintar melakukan apa? Teknik aljabar begitu ya. Teknik aljabar. Nah, jadi ini disebut teknik pemfaktoran begitu ya, mengeluarkan yang sama sehingga akan muncul faktor-faktor. Nah, begitu. Mungkin kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oh, ini kelihatan seram gitu. Oke, jadi pada intinya itu adalah dia mengikuti pola gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat nih 1, 2, 3 pangkat 2. Jadi berarti N pangkat 2 ya. Sedangkan ini kan pola ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Jadi 2N kurang 1. Ini pola genap berikutnya. Pola ganjil berikutnya. Berarti 2N plus 1 gitu ya. Nah, jadi ini sangat mudah ditebak sih pola UN-nya. Pola SN-nya ini loh. Nah, ini sesuai dengan dari soal. Jadi gimana cara kita buktikan? Oke ya. Jadi tentu saja induksi ya. Oke, jadi hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1, karena dari soalnya bilang asli gitu ya. Oke, kalau N sama 1 berarti ambil satu suku ya. Berarti kita hendak buktikan bahwa 1 kuadrat dibagi 1 kali 3. Apakah benar sama dengan N-nya ini kita ganti 1 ya di sini. 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2 dikali 2 kali 1 tambah 1. Gitu ya. Apakah benar?
Oke, kalau ini kita hitung maka jadi 1/3. Sebaliknya kalau kita hitung jadi 1 kali 2 dibagi 2 kali 3 ya. Maka ini kalau coret, maka dapatnya 1/3 terbukti. Untuk N sama dengan 1. Nah, gimana dengan N sama dengan K plus 1 gitu ya nantinya ya. Oke, berikutnya adalah asumsi gitu ya. Oke, berikutnya asumsi. Nah, jadi asumsi pernyataan benar untuk N sama dengan K. Berarti kita salin soal ya. Jadi apa nih? Jadi 1/2 per 1 kali 3 ditambah dengan 2/2 dibagi 3 kali 5 ditambah dan seterusnya. Oke, ditambah dengan K kuadrat 2K dikurangin 1, 2K ditambah 1 gitu ya. Ini akan sama dengan K dikali K plus 1, di bawahnya 2 dikalikan dengan 2K plus 1 begitu ya. Nah, jadi ini hendak kita buktikan ini kita pakai untuk pembuktian yang N sama dengan K plus 1 ya. Oke, jadi berikutnya adalah hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1 ya. Oke, berarti kita salin ini ya. 1 kuadrat 1 kali 3 ditambah 2 kuadrat 3 kali 5 ditambah dan seterusnya, ditambah dengan K kuadrat di sini 2K min 1, di sini adalah 2K plus 1 begitu ya. Nah, lalu ditambah lagi dan satu suku. Ya jelas nih suku berikutnya adalah K plus 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini jadi mungkin di tempat lain 2K, K-nya diganti jadi K plus 1 gitu ya. Lalu dikurangi 1. Nah, ini jadi apa nih? Ini kali masuk, maka jadi 2K plus 2 dikurangi 1. Jadi 2K plus 1 ya. Nah, makanya jadi 2K plus 1. Sementara di sini apa? Jadi 2K plus 1 ini 2 dikali K-nya diganti K plus 1 nih. Kalau kali masuk, maka jadi 2K plus 2 plus 1. Jadi 2K plus 3. Berarti ini jadi 2K plus 3 gitu ya. Nah, karena ini kertas buram, jadi saya hapus saja. Itu ya. Jadi kemudian berikutnya adalah yang ini kita ganti K-nya jadi K plus 1. Maka K jadi K plus 1. Jangan lupa kurung ya. Lalu K plus 1 ini jadi apa? Ya jelas jadi K plus 2 dong. Ini 2 ya, tetap ya 2 gitu ya. Ya karena nggak ada huruf K-nya. Ini 2K plus 1 tadi kan kalau 2K plus 1 ini ganti jadi 2K plus 3 ya. Makanya jadi 2K plus 3 begitu. Nah, jadi ini yang hendak kita buktikan nih. Yang sebelah kiri ini kok bisa jadi yang kayak sebelah kanan ini. Bukti ya kan. Kita tulis kembali ruas kirinya. Jadi 1 kuadrat dibagi 1 kali 3 ditambah 2 kuadrat 3 kali 5 dan seterusnya, ditambah dengan K kuadrat dibagi 2K kurang 1, di sini 2K ditambah 1 gitu ya. Nah, lalu ditambah dengan ini ya, K plus 1 kuadrat, di sini 2K plus 1, di sini 2K plus 3. Nah, gitu. Hendak kita buktikan. Jadi sama dengan yang saya kotakin merah ini tujuan kita. Ya. Nah, ini tujuan kita. Jangan sampai lupa. Nah, maka sekarang bagaimana? Nah, sekarang adalah begini nih. Kita tahu bahwa yang sini sampai sono ini kan adalah yang diandaikan ya. Apa itu? Nah, ini ya. K. Nah, ini kotak ungu ya. Ini kotak ungu. Maka saya tulis pakai ungu nih. K plus 1 K plus 1 dibagi dengan 2K plus 1 2K plus 1 masih ada ditambah dengan suku yang berikutnya itu, yaitu K plus 1 pangkat 2 dibagi dengan
2K plus 1 sama 2K plus 3. Nah, kita harus pintar-pintar lihat yang kita punya nih, oke? Di sini jawaban akhirnya itu adalah apa? 2 pernya itu 2 kali 2K plus 3. Ya, ini sudah ada 2K plus 3, tapi di sini ada 2. Nah, kan belum sama ya, maka kita samakan penyebut aja begitu ya. Oke, jadi yang sebelah sini kalau saya tulis kan begini ya. Oke, per apa? 2K plus 1, oke. Nah, tetapi di sebelah sini kan kekurangan faktor apa? 2K plus 3 ya. Maka kita kalikan dengan apa? 2K plus 3. Maka atasnya juga harus kali 2K plus 3 gitu ya. Nah, lalu yang sebelah sana ini, yang kedua ini, itu kan dia K plus 1 kuadrat. Ini saya tulis jadi apa? Oke, tetaplah ya, K plus 1 kuadrat. Nah, lalu dibagi dengan apa? 2K plus 1 sama 2K plus 3. Jadi beda yang kiri dan kanan apa nih? Bedanya adalah bahwa yang kanan ini kekurangan 2 ya. Oke, maka kau kasih 2, maka akan sama ya. Maka berarti atas kasih 2 juga. Begitu. Oke, karena sudah sama penyebut, maka berarti kita sudah bisa tulis apa? Bisa kita jumlahkan begitu. Jadi bawahnya jadi 2 kali 2K plus 1 dikali dengan 2K plus 3 begitu ya. Nah, sekarang atasnya ini berarti jadi ini ditambah sana ya. Jadi K plus 1 2K plus 3 gitu ya. Oke. Lalu kemudian ditambah dengan 2 kali K plus 1 kuadrat. Nah, kemudian kita akan coba sederhanakan yang bagian pembilang. Oke, di sini kan ada K plus 1. Di sini K plus 1 nih, tapi ini kuadrat nih. Ya, jadi sebenarnya kuadrat ini bisa kita tulis menjadi apa? Kayaknya saya hapus, tulis lagi sebiji. Boleh kan? Oke, jadi kuadrat gitu kan? Nah, jadi kita bisa keluarkan nih K plus 1-nya ya. Nah, maka kalau dikeluarkan jadi apa nih? Oke. Maka jadi begini. Oke, bawahnya kita tetap tulis yang sama. Gitu ya. Nah, ini kita keluarkan K plus 1. Oke, keluarkan K plus 1 di mana nih? Oke, di sini aja deh. K plus 1. Oke. Maka kurung buka, maka ini sisa apa nih? Sisa K sama 2K plus 3. Sementara itu yang sebelah sini keluarkan K plus 1 sudah, sisa 2 sama K plus 1, sisa 2 sama K plus 1. Nah, begitu ya. Terus ini per ya. Nah. Oke, nah sekarang di dalam kurung besar ini kita apa? Sederhanakan aja ya. Nah, ini jadi apa nih? Oke, jadi mungkin supaya agak muat saya salin ke sini juga. Oke. Jadi ini apa? K plus 1. Maka ini kita kali masuk K-nya, maka jadi 2K kuadrat ditambah 3K. Ini 2-nya kali masuk, maka jadi 2K ditambah 2. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian di bawahnya ini ada 2, lalu 2K plus 1, 2K plus 3. Nah, ini yang dalam kurung ini belum sederhana, saya sederhanakan lagi. Oke. Maka menjadi apa nih? Jadi K plus 1 ini adalah 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 2. Nah, ini masih 2, lalu 2K plus 1, lalu 2K plus 3 gitu ya. Nah, oke, yang di dalam kurung ini bisa difaktorkan ya. Oke, coba kita faktorkan di tempat lain, kertas buram aja ya. 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 2. Difaktorkan, dikalikan adalah ujung kali ujung. Oke. Jadi 2 kali 2 4. Ditambah itu yang tengah 5 ya. 5. Oke, dikalikan berarti 4 kali 1 ya. Oke, betul ya. Nah, maka ini berarti seri support 2, 2K. Oke. Masukkan apa? 4 dan plus 4 dan plus 1. Ini setengahnya bisa kali masuk nih. Maka jadi K plus 2 sama 2K plus 1. Berarti ini bisa kita tulis menjadi apa? K plus 2, 2K plus 1. Nah, bawah ini masih 2, 2K plus 1
sama 2K plus 3 gitu ya. Nah, oke, karena sama-sama ada 2K plus 1, maka bisa kita coret saja. Oke, maka kita mendapatkan jawabannya adalah K plus 1, K plus 2, bawahnya ini 2K plus 3. Apakah sudah sama dengan tujuan kita? Coba kita lihat ya. Oke, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Sama, maka terbukti. Nah, gitu ya. Oke, jadi mungkin ini agak sedikit berat. Jadi video ini mungkin bisa di pause, bisa di back, dan bisa di forward, gitu ya. Untuk bisa dipahami setiap langkahnya, begitu ya. Dipahami baik-baik setiap langkahnya. Oke, jadi kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini 1, 2, 3 tambah 2, 3, 4 dan seterusnya ini. Oke, n plus 1, n plus 2 ya. Sama dengan n plus 1, n plus 2, n plus 3 per 4. Nah, ini hendak kita buktikan nih. Langkah pertama adalah hendak dibuktikan pernyataan benar untuk benar untuk n sama dengan 1 karena bilang asli gitu ya. Oke, kalau 1 berarti suku pertama nih, 1 kali 2 kali 3. Apakah betul sama dengan itu ya kalau dimasukkan 1 ya? Jadi n nya 1 berarti 1 kali 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3 bagi 4. Oke, maka ini kalau kita hitung di sebelah sini hasilnya 6. Sebelah ini kalau kita hitung jadi begini ya. Oke, kalau dicoret 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Sama nih. Maka terbukti. Oke ya. Nah, kita berarti berikutnya adalah asumsi gitu ya. Asumsi pernyataan benar untuk n sama dengan k. Oke, ini yang paling mudah. Salin soal, ganti n-nya k ya. Oke, cukup 2 suku lalu titik-titik ya, karena sama aja ya. Oke, lalu berikutnya apa? K plus 1, K plus 2. Sama dengan apa? K plus 1, K plus 2, K plus 3 bagi 4. Nah, oke ya. Nah, jadi hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1 gitu ya. Oke, berarti ini kita salin lagi soalnya. Oke. Nah, lalu ditambah dengan suku berikutnya, yaitu ini semua ganti jadi K plus 1. Maka ini jadi K plus 1. Maka ini K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2. Ini K plus 2 ditambah 1, K plus 1 ditambah 2 jadi K plus 3 ya. Nah, ini hendak kita buktikan sama dengan ini semua ganti jadi K plus 1 ya. Waduh, tempatnya hendak cukup nih. Saya coba geser gitu ya. Oke, ini geser ke kiri saja. Gitu ya. Oke, ini akan menjadi apa? K plus 1, ini K plus 2, K plus 3. Aduh. Oke. Lalu di sini K plus 4 dibagi 4 gitu ya. Oke, jadi ini hendak kita buktikan nih. Berarti langkah pertama adalah kita tuliskan itu ya. Oke, jadi kita tuliskan cross kiri ya. Oke, jadi bukti. Oke ya. 1, 2, 3 ditambah 2, 3, 4 ditambah titik-titik ditambah dengan K plus 1, K plus 2. Oke. Ditambah dengan K plus 1, K plus 2,
K plus 3. Oke, hendak kita buktikan ini nanti sama dengan sebelah kanan ini ya. Oke, mungkin kotakin merah biar kita tahu tujuan kita. Oke, tujuan kita ini nih. Iya. Oke. Dan kita tahu dari sini sampai A ini itu kan adalah yang asumsi itu ya. KK plus itu ya. Nah, maka pakai ungu aja. Oke, kotakin pakai ungu. Maka sini saya tulisnya pakai ungu nih. Jadi apa? K plus 1, K plus 2, K plus 3 dibagi 4. Oke, masih ada ditambah dengan satu suku berikutnya nih. K plus 1, K plus 2. Oh, salah ya. Aduh, mata nih. Harusnya ini dong ya. K plus 1, K plus 2, K plus 3. Itu ya. Oke, supaya bisa jadi per 4 kayak tujuan kita, maka samakan penyebut. Berarti ini jadi kalau per 4, kalau di sini per 4, maka atasnya harus kali 4 juga. Nah, gitu ya. Oke, karena sudah sama penyebut, maka kita bisa langsung per 4 gitu ya. Langsung per 4 nih. Maka ini tinggal dijumlahkan nih. K plus 1, K plus 2, K plus 3 dijumlahkan dengan 4 kali barang itu ya. Nah, lalu kita akan melihat faktor yang sama ya. Oke, ini faktor yang sama itu adalah K plus 1 ada, K plus 2 ada, K plus 3 ada. Ini. Oke, maka kita tinggal keluarkan K plus 1, oke. K plus 2, K plus 3, itu ya. Nah, maka ini sisa K ya, yang belum ada ya, K ya. Ditambah dengan, sini, sisa 4 ya. Nah, per 4. Loh, sudah sama ya dengan tujuan kita ya. Nah, udah sama nih. Karena sudah sama. Wow, berarti terbukti. Ternyata mudah ya. Soal yang ini ya, terlihat susah saja. Oke, saya pikir sekian ya. 3 contoh yang cukup ya. Oke, sekian dan terima kasih.